saya akan membawakan berita dengan tema pengaruh money politik dalam penyelenggaraan pemilu. Dan juga yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah pengertian dari pengaruh money politik itu sendiri dan juga solusi pencegahan yang bisa dilakukan masyarakat atau pemerintah dalam penanganannya. Sebelum ke materi selanjutnya, yuk kita sama-sama nonton video klip berikut ini. Kita semua tahu, pemimpin-pemimpin di Indonesia dipilih langsung oleh seluruh rakyatnya, termasuk kamu. Tapi ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih. Salah satunya, politik uang. Memang, yang di depan mata terlihat menggiurkan meski sedikit. Namun ingat, itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya. Bayangkan, sesuatu yang besar dimulai dari praktik yang buruk, kemudian menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan Indonesia. Mulai dari kamu. Jangan terima segala bentuk suap. Ayo awasi bersama. Tolak politik uang untuk pemilu yang bersih dan damai. Berikut materi yang akan saya sampaikan, pengaruh money politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pengertian pengaruh politik dalam penyelenggaraan pemilu yaitu praktik yang dapat merusak legitimasi demokrasi dalam berbangsa dan bernegara serta dapat merusak kualitas pada calon legislatif. Praktik ini seringkali terjadi dengan cara yang terstruktur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan jabatan dan materi yang dimiliki untuk mempengaruhi pemilih dan mencurangi terhadap proses keberlangsungan pada masa terjadinya pemilu. Untuk mengatasi itu, marilah kita lanjut ke slide berikutnya. Solusi pada money politik untuk mengatasi tindak politik uang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Beberapa ini solusi yang dapat dilakukan. Ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu sangat penting untuk mengatasi politik uang dalam pelaksanaan pemilu. Transparansi yaitu yang berarti semua proses serta sumber dana kampanye harus dapat diakses oleh khalayak umum yang mencangkup laporan keuangan pada partai politik yang harus diaudit serta disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan dapat terbuka untuk masyarakat. Ya, yang selanjutnya ini ada pengertian dari akuntabilitas, yaitu mengharuskan partai politik dan juga kandidat bertanggung jawab atas penggunaan pada dana mereka sendiri. Mereka harus menjelaskan sumber dana dan penggunaan dana sehingga dapat mencegah terjadinya tindak praktik korupsi dan penyalahgunaan terhadap kekuasaan yang dimiliki. Dengan itu, mari kita sama-sama membahas transparansi dan akuntabilitas di dalam konteks politik uang secara lebih mendalam. Contoh solusi dari transparansi dalam money politik yaitu pengungkapan terhadap sumber dana. Dengan adanya laporan keuangan, calon legislatif serta partai politik diwajibkan untuk melaporkan semua sumber dana yang ada yang telah mereka terima. Ini semua termasuk kontribusi dari individu, perusahaan, dan organisasi. Laporan ini juga wajib disampaikan kepada KPU secara terstruktur. Dan contoh lainnya juga ada mempublikasikan laporan keuangan. Dengan adanya akses untuk publik, semua laporan keuangan yang masuk atau keluar harus dipublikasikan di situs web resmi KPU dan partai politik agar masyarakat bisa mengaksesnya dengan sangat mudah. Hal ini juga dapat memungkinkan para pemilih untuk menyuarakan keadilan bagi para calon yang mereka dukung dan mereka pilih. Dan contoh berikutnya ada laporan pengeluaran saat kampanye. Calon legislatif yang melakukan kampanye harus melaporkan pengeluaran kampanye secara rinci dan terstruktur termasuk biaya iklan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat kampanye, dan honorarium untuk pihak lawan. Ini sangat penting agar masyarakat dapat melihat bagaimana dana tersebut telah digunakan. Materi yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu akuntabilitas dalam money politik. Dengan cara sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran, menerapkan sanksi yang tegas bagi partai politik atau kandidat yang telah melanggar aturan mengenai transparansi dan akuntabilitas dana. Sanksi ini bisa berupa denda, diskualifikasi, larangan berpartisipasi pada pemilu berikutnya, atau bahkan hukuman penjara.
Solusi selanjutnya yaitu mekanisme pelaporan dari masyarakat. Saluran pengaduan masyarakat membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan adanya tindak praktik politik uang. Hal ini dapat berupa hotline atau aplikasi di seluler yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran yang terjadi dengan mudah. Lalu solusi yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu pendidikan dan kesadaran pada masyarakat. Melaksanakan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan umum, masyarakat juga perlu diberikan informasi detail tentang bagaimana cara melaporkan pelanggaran dan memahami dampak negatif dari praktik politik uang ini. Maka dari itu, kesimpulan dari transparansi dan akuntabilitas yaitu merupakan dua pilar utama di dalam memerangi politik uang yang terjadi di Indonesia. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, diharapkan akan tercipta lingkungan politik yang lebih bersih, adil, dan demokratis, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan visi mereka, bukan karena kekuatan finansial.